bahwa titel itu hanya gelar SS, MSc, CPT, Rizal Jamal. Tapi yang dia tiap hari orang lihat adalah bagaimana perilakunya itu Rizal Jamal. Bagaimana dia caranya menghormati gurunya. Bagaimana dia caranya menghormati orang tuanya. Bagaimana dengan sahabat dan temannya. Itu yang orang tiap hari lihat, bukan titelnya. Adalah yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa. Kenapa selalu saya berani berkuar-kuar untuk ini deh? Kenapa saya masuk ke kampung-kampung, saya masuk ke pelosok-pelosok untuk kasih tahu adik-adikku yang di kampung, woi, walaupun orang kampung kok, walaupun orang desa kok, walaupun mungkin di kampungmu belum ada internet, tapi tidak boleh mimpimu seperti kampungmu, tidak boleh. Semua sekolah sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana individunya. Walaupun kita tahu sekolah mempengaruhi bentuk kita, bagaimana setelah keluar dari sekolah itu. Tetapi satu yang saya mau catatkan, bahwa ketika 2045 nanti, adik-adiklah yang jadi Bupati Maros, adik-adiklah yang jadi gubernur, adik-adik yang jadi kepala dinas. Kalau datang nanti masanya untuk memimpin, tapi tidak ada kesiapan kompetensi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya mulut berapa? Satu, ya kan? Kita punya mata berapa? Kita punya telinga berapa? Tangan berapa tangan? Artinya apa? Ketika kemudian kita sudah lakukan yang terbaik menurut versi kita, tidak mengganggu orang, tidak dizolimi orang, ataupun tidak merugikan orang lain, ya kan? Terus banyak yang kata-katai, banyak yang judge macam-macam dan sebagainya. Kita hanya punya satu mulut untuk bisa menjawab. Artinya banyak sekali itu mau diberikan jawaban, masyarakat satu di kita punya mulut, tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga. Tidak usah didengarkan, kalau saya kata. Karena kenapa? Kalau kita semakin mendengarkan perkataan orang lain, ya, semakin sering kita dengarkan perkataan orang lain, maka kemudian itu akan menjadi stigma, itu akan terdoktrin di pikiran dan dapat merusak atau merubah apa yang selama ini kita jalani. Jadi ada teman saya kodong mau sekali jadi konten kreator, mau sekali jadi ketua, mau sekali jadi macam-macam, mau sekali bikin A, B, C dan D. Tapi dia selalu pikir, kenapa tidak aku bikin? Karena masih ada ini. Saya sampaikan nasihat begini, kalau ingin membuat sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, menunggu sempurnanya dulu, menunggu ada semua dulu, maka tidak akan pernah kau mulai. Bikin bisa aja dulu. Setelah itu akan kelihatan, setelah saya bikin ini yang masih kurang, cari tutupi kekurangannya. Sama saya kakak, kalau adik-adik lihat, tapi kayaknya sudah saya hapus. Konten pertama yang saya upload di YouTube, kalau saya lihat sekarang kakak, itu HP ku saya langsung lempar. Videonya siapa ini? Jeleknya caranya ngedit, jeleknya caranya bicara. Waktu pertama kali saya lihat bikin konten. Tapi itulah proses kak. Tidak mungkin ada video yang selalu kita nonton sekarang kalau tidak ada video yang pertama itu. Berarti jangan memulai sesuatu dan berharap datang sempurnanya. Mulai saja, nanti insya Allah akan lambat laun akan sempurna dengan sendirinya.
mau Makassar, mau Sulsel, dengan ilmu. Waman aradal akhirah, mau akhirat, ya raih dengan ilmu. Tapi kalau mau dua-duanya, raih juga dengan ilmu. Itulah yang saya tanamkan sampai hari ini, tidak pernah berubah pikiran. Alhamdulillah, gara-gara pengetahuan, Masya Allah. Allah mungkin angkat derajatku, yang notabene kita dari orang kampung, dari anak desa, yang bukan siapa-siapa Bapak tak. Alhamdulillah, gara-gara ada pengetahuan, ditambahi sedikit ada pengalaman, Alhamdulillah. Ya kan? Itulah bagian daripada karena kita cinta sekali sama pada ilmu pengetahuan. Tapi punya prinsip lagi, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon tanpa buah. Saya pernah pimpin OSISnya. Saya pernah pimpin, saya punya OSIS di madrasah, ya, madrasah aliyah negeri waktu itu. Saya pimpin OSIS. Ternyata apa yang terjadi kakak? Waktu 3 tahun saya di SMP, waktu itu saya di pesantren, anak santri. 3 tahun saya di SMP, di masa SMP, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya betul-betul mempelajari ilmunya. Betul-betul saya cari ilmunya, betul-betul ilmu itu dituntut. Saya tuntut betul itu ilmu. Cari habis-habisan. Di SMA saya tunjukkan hasil yang saya pelajari 3 tahun. Kelihatan itu leadership. Saya bilang, saya tidak pernah terbayangkan jadi ketua kelas saja, saya tidak pernah. Dari SD sampai SMA kakak. Tapi di SMA tiba-tiba langsung jadi ketua OSIS. Jadi kan tak bangka. Ya gue, kenapa ini tiba-tiba ketua OSIS? Waktu itu OSISnya lagi bermasalah, lagi susah-susahnya. Akhirnya ketika saya masuk, ada konsep kepemimpinan yang saya pahami. Apa itu yang saya pahami sejak dari kecil? Bahwa konsep kepemimpinan yang saya pahami dengan benar adalah mendengar dulu, baru berbuat. Bahwa titel itu hanya gelar SS, MSc, CPT, Rijal Jamal. Tapi yang dia tiap hari orang lihat adalah bagaimana perilakunya itu Rijal Jamal. Bagaimana dia caranya menghormati gurunya. Bagaimana dia caranya menghormati orang tuanya. Bagaimana dengan sahabat dan temannya. Itu yang orang tiap lihat, bukan titelnya.